Inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Kata Nabi, sesungguhnya malaikat yang nama lainnya Roh Kudus telah membisikkan dalam hatiku bahwa orang itu enggak bakalan mati sebelum selesai ajalnya dan sebelum habis rezekinya. Jadi kita ini enggak bakalan mati kalau rezeki kita dari Allah belum tuntas. Jadi kalau masih hidup jangan kita bingung. Yang penting kita jangan membesarkan gaya hidup. Kalau buat kebutuhan hidup mah cukup. Sehingga karena rezeki kita nggak bakalan habis selama kita masih hidup, jangan kita pengen buru-buru dapat rezeki dengan cara nyolong. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa yajibul imanu bi ba'dihim tafsilan. Benar ya? 53. Wa yajibul imanu, dan wajib oleh beriman, bi ba'dihim, dengan sebagian malaikat, tafsilan, secara terperinci. Wa hum asyaratun, yaitu yang terperinci ini ada 10 malaikat. Sayyiduna Jibril aminul wahyi. Pertama, malaikat Jibril aminul wahyi, orang yang terpercaya membawa wahyu, malaikat yang membawa wahyu. Wa Mikailu, dan keduanya malaikat Mikail, al-muwakkalu bil arzaqi wal amtar, yang ditugasi dengan urusan rezeki dan hujan. Wa Israfilu al-muwakkalu binafhi suri, dan malaikat Israfil yang ditugasi dengan meniup sangkakala. Wa Azrailu, dan malaikat Azrail al-muwakkalu biqabdil arwah, yang ditugasi dengan mencabut nyawa. Wa Munkarun wa Nakirun al-muwakkalani bisu'alil qabri, dan malaikat Munkar Nakir yang ditugasi dengan pertanyaan kubur. Wa Raqibun wa Atidun al-muwakkalani bikatbil a'mal, dan malaikat Raqib dan Atid yang ditugasi keduanya dengan mencatat amal perbuatan manusia. Wa Ridwan wa Malikun khazinun nari, dan malaikat Malik penjaga neraka. Wa Ridwanu khazinul jannah, dan malaikat Ridwan penjaga surga. Wa yajibul imanu bi ba'dihim ijmalan, dan wajib oleh beriman dengan sebagian malaikat secara garis besar. Wa huwa anna lillahi ta'ala malaikatan la ya'lamu adadahum illa huwa, yaitu bahwa bagi Allah Ta'ala itu ada malaikat yang tidak tahu akan jumlahnya malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini ketemu semuanya. Baik, saudara-saudara sekalian, konsekuensi keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau benar-benar Rasul utusan Allah, maka melazimkan konsekuensinya kudu beriman terhadap perkara gaib yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya perihal malaikat. Kita wajib beriman tentang adanya malaikat.
Kita wajib beriman tentang ciri-ciri malaikat seperti yang sudah kelewat. Tidak laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan seterusnya. Malam hari ini, kajian kita melanjutkan itu berbicara apa tugas-tugas malaikat itu dan apa hikmahnya kita kudu beriman terhadap malaikat. Inilah ngaji kita. Moga cukup sampai jam 12. Kurang malam. Jam 1. Secukup waktu aja. Kita bedah ini. 10 kalau satunya sejam, bisa jam 6 ini. Belum subuh. Nah, malaikat itu saudara, ada kita imani secara ijmali. Ijmali itu garis besar. Itu yang terakhir tuh materinya. Secara garis besar, kita wajib percaya bahwa Allah itu punya malaikat. Jumlahnya enggak kehitung. Nah, kalau ditanya berapa malaikat itu jumlahnya, jawabnya banyak, tidak terhitung. Tidak terhitung. Banyak. Tidak terhitung. Itu kalau ngomong tidak terhitung namanya mengimani secara garis besar. Dari mana dalilnya ini? Di dalam surat Muddatsir ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak tahu akan malaikat bala tentaranya Allah, malaikat Allah itu percisnya kecuali hanya Allah. Banyak sekali, banyak malaikat itu jumlahnya banyak. Demikian pula dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Sunanut Tirmidzi, bahwa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un, uttitatis sama'u wa huqqalahu an tut'atta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Kata Nabi, sesungguhnya aku bisa melihat yang kalian tidak pernah lihat. Sesungguhnya aku mendengar apa-apa yang kalian tidak pernah dengar sama sekali. Berderulah langit, kata Nabi, bergemuruh langit. Tidak ada di langit itu satu tempat pun ukuran 4 jengkal jari, 4 jari, melainkan ada malaikat yang lagi sujud sama Allah. Langit segede itu, jarak 4 jari. Bahasa kita orang sejengkal. Per jengkal ada malaikat yang sujud di langit waktu saya Isra Mi'raj, semuanya. Berapa langit aja ada 7 lapis. Jadi jumlah malaikat pokoknya banyak, itu satu. Tapi kita ini di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib beriman kepada malaikat 10. Karena 10 ini namanya disebut satu demi satu. Ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Malaikat 10. Jadi sehingga saudara, malaikat ini tugasnya macam-macam. Tugasnya macam-macam. Masing-masing diberi tugas oleh Allah untuk ngurusi kita. Inilah manusia mengapa tinggi di mata Allah.
Coba aja saudara, malaikat semuanya ditugasi ngurusi kita. Ngurusi kita. Ada yang ngurusin badan kita. Kenapa kalau ente tidur kupingnya nggak dimasukin semut? Itu ada malaikat yang jagain kuping kita. Itu namanya ngurusin badan. Jadi walaupun kita tidur nggak ada semut masuk. Biar kata jagoan nggak usah banyak kupingnya dimasukin semut 10 aja. Bagaimana Ustaz Darmawan? Nangis nggak kira-kira? Kelojotan. Maka malaikat ini, mohon maaf, bukan walillahil masalul a'la, bukan menyamakan Allah dengan makhluk, bukan, biar gampang mencerna. Jadi malaikat ini ibarat kita orang ini namanya departemen atau kementerian. Tugas-tugas malaikat ini dalam ibarat kita sebuah kerajaan, sebuah negara, itu ada menteri-menterinya yang ngurusi besar. Begitu. Dan ini semuanya ngabdi sama manusia. Betapa manusia itu mulia. Malaikat suruh ngurusin kita. Makanya di dalam sholat kita tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Karena timbul pertanyaan, untuk apa dunia diciptakan? Untuk kita. Untuk apa pohon-pohonan diciptakan? Untuk kita. Untuk kemaslahatan manusia. Macam-macam. Ada pohon yang fungsinya buat obat, diminumnya sewaktu-waktu. Ada pohon yang dikonsumsinya sabaneri, itu pohon padi namanya. Jagung, gandum. Ini untuk manusia. Lalu timbul, kalau segalanya dicipta oleh Allah untuk manusia, manusia untuk siapa? Itulah lillahi rabbil alamin. Kita untuk Allah. Ikan segala macam itu buat kita. Jadi apa aja yang di jagat raya ini dicipta buat kita. Kitanya buat Allah. Jadi jangan putus hubungan kita dengan Allah. Termasuk malaikat. Maka malaikat ini macam-macam. Ada 10. Satu. Dan yang pertama ini rajanya. Rajanya malaikat, yaitu Jibril. Satu, kita kudu tahu tuh. Pertama yang kita kudu tahu nama dan tugasnya adalah malaikat Jibril nih boleh saudara ngomongnya Jabril boleh, Gabriel gitu. Boleh Jibril, boleh Jabaroil. Artinya hamba Allah bahasa Arabnya. Jibril. Boleh ente kasih anak namanya Jibril. Jibril Batistuta. Enggak apa-apa. Begitu, Jibril. Begitu. Itu mah ada orang dipanggilnya Abu Jibril, bapaknya Jibril. Hebatan ini. Lagi Jibrilnya aja hebat. Apalagi babanya. Benar enggak? Begitu. Gitu. Abu Jibril. Jibril. Ini Jibril ini tugasnya al-muwakkalu bil wahyi. Jadi aminul wahyi. Malaikat Jibril ini tugasnya membawa wahyu kepada para nabi dari Allah. Wahyu. Kalau departemen namanya departemen pendidikan. Ini departemen paling utama. Itu begitu. Karena malaikat yang paling tingginya malaikat Jibril. Jibril itu namanya Roisul Malaikat. Pimpinan semua malaikat. Malaikat Jibril. Yang turun kepada para nabi
turun kepada para rasul membawa wahyu. Di dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat 192 sampai 194 Allah menyatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam yang bawa Ruhul Amin, malaikat Ruhul Kudus. Orang-orang non muslim Roh Kudus. Roh Kudus itu maksudnya Jibril, malaikat Jibril, bawa wahyu begitu, ama ilham, ama orang-orang saleh, mimpi-mimpi yang baik. Jibril dah mimpi dulu, bawa wahyu. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril jumpa dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam 124.000 kali ketemu Nabi Jibril. Jibril di dalam surat Tahrim disebut secara namanya jelas. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Jibril. Maka malaikat Jibril ini bawa wahyu ama para nabi, ama para rasul, muanya. Sayapnya banyak, 600. Jibril satu sayap aja seluas timur dan barat, gede. Malaikat Jibril, malaikat yang luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan terkait Jibril, inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Kata Nabi, sesungguhnya malaikat yang nama lainnya Roh Kudus, maksudnya malaikat Jibril, telah membisikkan dalam hatiku bahwa orang itu enggak bakalan mati sebelum selesai ajalnya dan sebelum habis rezekinya. Jadi kita ini enggak bakalan mati kalau rezeki kita dari Allah belum tuntas. Ini masih hidup nggak ini? Masih banyak rezekinya, masih banyak. Jangan takut. Jangan takut. Masih banyak kalau masih hidup mah. Kalau udah mati maknanya rezekinya udah habis. Jadi kalau masih hidup jangan kita bingung. Gimana ini? Jangan. Yang penting kita jangan membesarkan gaya hidup. Kalau buat kebutuhan hidup mah cukup. Dulu masih awal-awal kerja gajinya kecil, belum jadi PNS waktu itu, belum jadi PNS, belum sampai berubah jadi ASN. Dia juga sih sebetulnya. Ntar ganti menteri juga ganti PNS lagi. Gitu, sebutan doang, bener nggak? Tuh begitu. Dulu cukup, pas sekarang jabatan makin tinggi kurang duitnya. Nah, ini nih kurangnya, ini penyebabnya gaya hidup.
Begitu. Itu begitu. Maka kalau kebutuhan hidup fa insya Allah cukup. Sehingga karena rezeki kita nggak bakalan habis selama kita masih hidup, jangan kita pengen buru-buru dapat rezeki dengan cara nyolong. Jangan. Rezeki haram. Jangan. Dengan cara menipu. Jangan. Biar enak hidup. Kalau pengen begitu bahaya. Jibril inilah yang bawa wahyu. Wahyu tugasnya. Kalau dalam kita namanya menteri pendidikan. Jadi kalau di negara, kalau pengen maju, maka menteri yang paling di nomor satu kan menteri pendidikan. Yang kudu duduk di menteri pendidikan tuh orang yang paling pintarnya orang. Kalau orang usahanya semacam ngojek, ini menteri perhubungan. Karena ojek tuh hubungin antara satu tempat sama satu tempat. Bener enggak? Jangan ngurusin pendidikan. Begitu. Ini repot. Begitu. Gimana saudara Mat? Iya. Hah? Iya, kalau menteri perhubungan pas, emang juga kalau ngojek mau ngubungin dari satu tempat ke tempat, jangan ngurusin pendidikan. Karena kalau pengusaha ngurusin pendidikan yang di otaknya untung atau rugi. Sementara pendidikan mah tidak ngomongin untung dan rugi. Di dalamnya ada pengorbanan. Bahasa halusnya namanya investasi jangka panjang. Begitu. Jadi kalau kita jadi penguasa, jangan kasih makan siang gratis. Kasih pendidikan yang gratis, kuliah yang murah semurah-murahnya, biar pada pinter rakyatnya. Jangan kasih makan yang sehari 2 hari. Gitu. Biar cerdas. Begitu. Itu begitu. Kalau kayak begitu namanya fura-fura, fara-fara, fufu-fafa. Gitu. Fura-fura, fara-fara. Gitu. Jangan ngasih kailnya, jangan ngasih ikannya. Itu namanya ngedidik susah. Ngedidik mental pengemis. Jangan. Kerja. Kalau ente jadi presiden nanti, iya, ini kan yang ngaji yang kita ajak ngomong nih, begitu. Kayak begitu. Ini pendidikan sehemat mungkin, jangan mahal, karena di sana ada sodako. Penting. Ini rumus. Itu ilmu. Ilmu itu pengorbanan. Kalau pengorbanan enggak mengenal rugi, yang kenal untung aja, meski enggak hari ini, masa mendatang. Begitu. Yang hemat. Begitu. Itu Jibril, urusan wahyu. 2, malaikat namanya Mikail. Boleh buat nama anak Mikhail Gorbachev gitu, nggak apa-apa. Mikail. Kalau orang kita berada kerenan Mikael. Siapa tuh anaknya nih? Namanya Mikail. Tuh Mikail maksudnya. Mikail ini urusan duit, menteri rezeki, malaikat yang ditugasi ngurusin rezeki. Itu Mikail, hujan, numbuhin pohon. Ini Mikail. Makanya saya rada curiga sama temen-temen nih yang rezekinya pada seret nih. Kayaknya jarang kirim Fatihah sama malaikat Mikail kayaknya. Enggak pernah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirimin Fatihah. Orang dia yang bagi rezeki.
Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Ini yang bagi-bagi rezeki, bikin usaha maju. Mikail, malaikatnya. Begitu. Hadaratin malaikat ini hadiah Fatihah. Orang bagi rezeki dari dulu. Mikail. Waktu ditanya tuh malaikat Mikail oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mikail bagaimana? Saya cari dulu rezeki. Kalau masih ada, enggak. Kalau udah enggak ada, bilang dah tuh sama malaikat Azrail, udah habis rezekinya, cabut dah, udah enggak ada. Begitu. Jadi dia urusan rezeki. Nah, inilah yang dijamin sama Allah, rezeki, bukan milik. Kita bedain antara milik sama rezeki. Kalau rezeki udah pasti milik. Kalau milik belum tentu rezeki. Contoh, kita mancing. Rawa Cipondo, ikan betok. Dapat daguramiatu. Kita goreng, taruh di meja makan. Udah taruh di meja makan, innaliroji'un, kecap. Lupa lagi. Kita ke dapur, ngambil kecap. Balik lagi ke meja makan. Ora ada tuh ikan. Kagak ada. Dimakan apa? Pertanyaannya, nih ikan milik siapa? Emang mancing kucing? Milik siapa? Milik kita yang mancing. Rezeki siapa? Kata kucing, emang juga rezeki mau dijamin. Milik kagak. Milik kita rezeki orang-orang. Ada rezeki anak, rezeki bini. Allah titipin nama kita, namanya milik. Rezeki itu yang kita udah manfaatin. Kita makan, itu rezeki. Tapi kalau duit yang ada di dompet, di bank, deposit, itu bukan rezeki, tapi milik. Rezeki siapa? Kalau kita mati ya rezeki ahli waris. Bener nggak? Lah iya. Yang kita udah manfaatin, kita udah makan, kita udah sedekahin, itulah rezeki kita. Yang belum bukan. Makanya ulama bilang sedekah itu bukan lagi buang duit, tapi lagi mengtransfer duit kita untuk kita di masa mendatang. Begitu buat kita. Nah, yang ngurusin rezeki ini malaikat Mikail. Jadi angin, hujan, Mikail tuh urusannya. Ini urusan rezeki. Numbuhin pohon, Mikail. Begitu, kita harus banyak. Begitu, Mikail urusannya. Gitu, Fatihain Mikail. Lah pohon kudu dikasih pupuk biar subur. Pupuknya kan kita yang buat. Bener enggak? Lah kan kita makasih sama Mikail. Begitu. Gitu. Iya makasih. Lah orangnya dia yang bagi-bagi rezeki. Malaikatnya namanya Mikail. Orang nggak bakalan mati sebelum rezekinya habis. Kalau udah habis sudah. Tuh rizki. Mikail. 3 Israfil. Malaikat Israfil, malaikat yang ditugasi niup sangkakala. Sangkakala tuh trompet. Tuh ingat ya tugasnya tuh. Israfil. Tugasnya niup sangkakala. Sangkakala tuh trompet besar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan itu trompet udah di mulut. Udah di mulutnya. Udah begini. Ujungnya tuh udah begitu. Kalau masih di gudang berarti kiamat masih lama. Kalau di gudang. Gitu biar paham. Kalau ini di mulut berarti
Iya, gitu. Makanya jangan kalau tahun baru tuh niup trompet, jangan. Kenapa? Ngeri, takut Israfil, tak ikut-ikutan. Lah kalau ikut-ikutan, lah hancur. Kalau ikut-ikutan. Kedua, jangan sampai Israfil bangkis. Kalau bangkis ketiup. Bener nggak? Iya, iya. Israfil tuh niup sangkakala, dan sangkakala ini bolong sejumlah rohnya manusia dan binatang-binatang. Roh ini bolong. Kalau ditiup, mati semuanya. Kalau udah ditiup, itu gunung pada jatuh batunya, pada tumpah, meletus semua gunung. Sehingga orang yang di gunung tuh pada lari-lari pengen ke pantai yang jauh dari gunung, pengen selamat. Dia gak tahu tuh orang gunung tuh bahwa pantai itu air lautnya tsunami, pada banjir semuanya. Pada lari tuh orang pantai itu pengen selamat ke gunung. Yang di pantai pengen kemana? Gunung, pengen selamat. Dia gak tahu tuh kalau gunungnya meletus, yang di gunung pengen ke pantai. Dia gak tahu kalau air lautnya tsunami. Tuh kiamat tuh begitu. Kalau udah ditiup, mati semuanya. Yang hidup 4. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Yang hidup 4. Ketika udah ditiup tuh pertama, mati semua orang. Kalau ditiup, yang hidup 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, 4. Maka ditanya tuh malaikat maut, ada berapa yang masih hidup? 4 ya Rob. Siapa-siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Sama saya, kata Israel. Kata Allah tuh malaikat Israel, cabut tuh Mikail. Mikail mati. Suruh cabut juga Israfil sampai Jibril. Muanya. Kalau udah pada mati muanya, Allah bilang nih, limanil mulkul yawm. Kata Allah, ini kerajaan siapa punya? Ainal jabbarun, mana yang diktator tuh, mana? Mana? Raja tuh mana tuh? Mana raja? Raja, termasuk Raja Jawa. Jangan dicatat. Udah hafal? Mana tuh raja? Ainal jabbarun, yang diktator Firaun mana? Namrud mana? Enggak ada yang jawab. Karena juga pada mati. Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Ini punya Allah. Setelah 40 tahun, ini tiupan pertama. 40 tahun berikutnya tiupan kedua. 40 tahun. Ini enggak ada kehidupan. 2 kali niup dia. 2 kali niup. 2 kali. Artinya nanti dihidupin lagi. Ketika ditiup yang kedua ini, pada hidup semuanya. Inilah yang disebut akhirat. Di dalam surat Az-Zumar pada ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Begitu ya. 2 kali tiup. Antara tiupan pertama dan tiupan kedua 40 tahun. Jadi mati semuanya, nggak ada yang hidup. Nah, tugas niup sangkakala ini malaikat si Israfil. Ini yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, kudu tahu. Malaikat 10, kayak jari tangan aja dah, malaikat mau jari tangan jumlahnya 10. Satu Jibril, tugasnya membawa wahyu. 2
tugasnya rezeki. 3 Israfil. Tugasnya meniup sangkakala dengan 2 kali tiupan. Tiupan pertama mati semua orang, tiupan kedua hidup semua orang. 4, namanya malaikat Azrail. Ini udah kadongan. Yang benernya Azrail, ainnya fathah. Udah kadongan di nyanyian yang dinyanyikan tuh. Udah kadongan Israel. Udahlah Arab gundul ini dah. Pokoknya terserah mau bacanya gimana kayak. Yang benernya Azrail. Tapi kita nyebutnya Israel. Malaikat Israel. Tugasnya apa ini? Mencabut nyawa. Ada awannya. Mohon maaf, awan itu apa ya? Anak buahnya. Ada dirjen-dirjennya. Dia pimpinan, nyabut nyawa. Dan yang mengerti kesehatan. Ini biar tahu. Mengerti kesehatan. Nih orang nih bakal sehat, bakal kagak minum obat. Yang tahu Azrail. Makanya orang yang suka sakit-sakit segala macam tuh, badannya loyoan, kurang kirim Fatihah sama Azrail. Azrail ini bagus, ngerti kesehatan. Jadi kalau orang tuh diminumin obat, kata Israel, ini badannya nggak bisa untuk mengolah obat, cabut. Ini badannya masih bisa ngolah obat, sembuh. Begitu. Maka orang dibawa ke rumah sakit mati. Banyak. Ada orang baru nyampe jalan aja udah mati. Begitu. Mati. Begitu. Ini tugas nyabutnya malaikat Azrail. Pernah usul sama Allah. Jibril aja nggak sanggup. Hai malaikat, ambil segenggam tanah. Ini proses penciptaan Nabi Adam. Ambil segenggam tanah, bakal dijadikan manusia. Kalau dia taat surga, kalau nggak taat neraka. Kata Jibril, ya Rabb, bila boleh diizinkan, jangan saya nggak mau saya ikut andil membuat orang, lalu kemudian orang tuh bakal durhaka mangkau, ada andil saya. Oh gak dah. Kalau boleh yang lain aja. Nggak sanggup Jibril. Saya singkat, Mikail nggak sanggup, Azrail nggak sanggup, Israfil nggak sanggup. Azrail. Kata Israel nanya, ya Rabb, saya bagiannya. Ini mencipta manusia. Allah. Kata Israel, cuman masalahnya kalau nanti nyabut nyawa ya Rob, saya bakal disalahin nggak sama orang. Tenang Azrail. Nggak ada satupun orang dari timur sampai barat yang nyalain ente. Walaupun ente yang nyabut. Kalau memang begitu ya Rob, saya sanggup nyambut nyawa. Makanya dalam kitab tafsir, nggak usah jauh-jauh, yang kecil aja, tafsir Jalalain. Pada surat Al-Muluk tuh, alladzi khalaqal mauta wal hayata ay wa asbabahuma. Ada itu. Sebabnya. Maka kata malaikat maut, kalau saya nggak disalahin orang dan disumpahin orang, saya sanggup nyabut nyawa ya Rob. Ente aman, nggak ada yang nyalain ente. Maka malaikat maut sanggup untuk nyabut nyawa. Sampai sekarang nggak ada yang nyalain malaikat maut. Ketika ditanya, si anu tuh meninggal kenapa? Dia jantung yang disalahin. Dari dulu gue juga ada jantungnya. Kenapa dia meninggal? Hipertensi. Kenapa dia meninggal? Tabrakan yang disalahin.
Jadi nggak ada yang bilang kenapa dia meninggal, dicabut nyawanya sama malaikat maut, nggak ada itu orang jawab begitu tuh, nggak ada. Kenapa dia meninggal? Kok nggak dengar sakitnya? Serangan jantung tuh, nggak ada. Padahal yang cabut malaikat maut, nggak ada yang nyalain dia sampai sekarang aman. Begitu. Yang disalahin jantung lah, stroke lah, darah tinggi, begitu. Yang disalahin begitu. Malaikat maut nggak ada yang nyalain. Kenapa dia meninggal? Dicabut nyawanya sama malaikat maut, begitu. Gitu. Ente jawab begitu, ente diomelin sama orang. Kata orang, gua juga tahu. Gitu. Bener nggak saudara? Iya. Malaikat maut. Ini ngerti kesehatan. Nih saya bagi amalan. Kalau saudara biar sehat ya, badannya enggak gampang sakit, makan apa aja makan yang halal, minum apa jadi minum yang halal. Sian saya mente pada capek nyari duit, mau ngopi aja ngumpet-ngumpet di rumah tetangga, mau makan durian ngumpet-ngumpet. Hadarat ini malaikat 4 nih, malaikat 4 ila hadrati sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil alaihi musallam al-Fatihah. Begitu habis salat hadaratin malaikat 4 biar badan kita kuat, nggak gampang sakit. Malaikat 4 ini biar sehat. Iya, 4 malaikat ini rajanya Mas. Begitu. Jangan asam lambung mulu Mas. Repot kalau asam lambung mulu. Nih, malaikat ini nih. Kayaknya kurang makasih sama dia. Kita begitu. Ini beneran ini, beneran. Malaikat ini hebat. Dulu si Taufik tuh bahwa saya sakit-sakitan mulu, kata kita darat malaikat 4 selamat biar nggak jebol, tidur dikit. Ini malaikatnya, namanya malaikat 4, rajanya malaikat 4 ini raja, yang tertingginya Jibril. Malaikat luar biasa 4. Kelima 5 biar cepet dah. Kalau dongengin Azrail, ada cerita di zaman Nabi Sulaiman. Jadi bumi ini segede piring di mata malaikat maut, kayak piring. Ini piring, ada nasi, ujung sini barat, ujung sini timur, Amerika Indonesia, biar gampang. Jadi kita pengen ngambil nyawa di Amerika, kudu jalan nggak? Udah kagak, tinggal ambil doang. Itu malaikat maut, malaikat maut. Ada cerita dalam kitab Irsyadul Ibad itu menarik. Syekh Zainuddin Fathul Muin pengarangnya Irsyadul Ibad itu ada diceritain. Ada anak muda datang ke Nabi Sulaiman alaihissalam, ke Nabi Sulaiman. Kenapa mukamu murung, payah banget lagi usaha ini menurun. Wahai Nabi Allah, tolonglah bagi zikiran, apa yang harus saya baca. Begitu kata anak muda. Baru begitu ada yang ngetuk rumahnya Nabi Sulaiman. Masuklah, gambarnya orang, rupanya manusia. Siapa sampean? Malaikat. Dibilang saya Azrail. Itu pemuda kaget dengar Israel. Malaikat maut ya. Udah main di Karang Tengah. Begitu. Ini gawat, bisa mati saya kalau udah main di kampung kita.
Pikir dia begitu. Akhirnya ini pemuda bilang sama Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, saya minta mukjizatmu. Mukjizatnya angin, naik sejadah aja nyampe kayak Aladin. Saya pengen ke Cina, tolonglah berikan mukjizatmu sama saya. Kata Nabi Sulaiman, itu urusan amalan belum saya tulisin. Gampang amalan, gampang amalan. Yang penting saya mau ke Cina dulu. Karena ngeri, udah main di Karang Tengah. Iya, harus jauh, ngeri. Jadi bisik-bisik, benernya mohon dah. Akhirnya dikasih sejadah. Pergi, malaikat maut nanya, itu ngapa itu? Orang itu bisik-bisik. Kata Nabi Sulaiman, saya juga heran. Padahal dia datang itu minta amalan, biar usahanya laris. Ujuk-ujuk dia mau ke Cina. Begitu. Itu dia, kata malaikat maut. Itu dia kenapa? Saya aja bingung. Saya disuruh nyabut nyawa orang ini sama Allah, tapi nyabutnya di Cina. Sekarang udah mati. Udah Pak, di mana? Emang juga matinya di Cina, matinya. Jadi ente jangan lari, gitu. Lari, gua pindah juga deh, mati juga ujungnya. Jadi biasa aja. Itu malaikat maut. Dipikir Cina jauh nih, kagak, karena bumi ini di mata malaikat segede pir, ada di mananya tinggal nyabut doang. Jadi tinggal nyabut doang. Maka ketika dapat bisikan dari malaikat Mikail rezekinya habis, cabut. Kalau rezekinya masih ada, nggak bisa. Maka Rasulullah SAW nanya sama malaikat maut juga, bagaimana Azrail, ente nyabut nyawa? Ya Rasulullah, begini, saya ini nggak sembarangan main cabut-cabut aja nyawa. Kalau rezekinya masih ada, di Mikail katanya jatahnya ada, saya nggak bisa nyabut nyawa. Hatta seekor nyamuk. Makanya nyamuk yang ente udah kesel banget tuh, nyamuk berisik, kagak kena, itu rezekinya masih banyak. Gitu. Rezekinya masih banyak. Tuh, belum mati. Kalau ente kena nih, rezekinya udah habis. Begitu. Jadi jangan takut kalau hidup, masih banyak rezeki. Jangan bingung kalau masih hidup. Kelima, keenam, malaikat namanya Mungkar Nakir. Dihabisin gak ini ngaji nih? Udah, jangan. Diterusin apa udah? Terusin, baik. Mungkar Nakir. Coba dipikirin saudara, malaikat ini kan satu-satu. Urusan pendidikan atu Jibril, urusan keuangan dan sosial atu siapa? Mikail, urusan tiup sangkakala Israfil. Begitu, Israfil. Urusan cabut nyawa, nanya di kubur dua orang, Mungkar sama Nakir. Bahasa Arab ini Mungkar Nakir. Mungkar Nakir, kelimanya Mungkar, keenamnya Nakir. Dua-duanya tugasnya nanya di kubur. Dua-duanya. Artinya betapa seremnya kubur. Lagi yang nanya satu aja udah puyeng, dua lagi yang interogasi. Mungkar tuh bahasa Arab, bahasa Betawinya serem. Nakir tuh bahasa Arab, bahasa Betawinya nyeremin, seram, menyeramkan. Iya, biar tahu Mungkar Nakir tuh. Jadi malaikat ini namanya disebut Mungkar Nakir. Maka malaikat Mungkar Nakir ini saudara,
malaikat yang bagiannya nanya orang di alam kubur. Siapa aja yang mati di alam kubur itu bakalan ditanya oleh mungkar nakir, bakal ditanya oleh mungkar nakir, kecuali belum balik. Kalau bocah nggak ditanya. Kalau bocah mati nggak ditanya. Dua, orang yang saban malam baca surat Tabarok, surat Al-Muluk. Kalau saban malam baca surat Al-Muluk, itu matinya nggak ditanya mungkar nakir, lolos. Tiga, orang yang mati malam Jumat atau siang Jumat, itu nggak ditanya sama mungkar nakir. Janjinya Muslim nih, janjinya yang mati Jumat nih. 4 orang mati syahid, ini nggak ditanya di kubur, yang nggak ditanya ama mungkar nakir, ama mungkar nakir. Nah, mungkar nakir ini matanya biru menyala, suaranya menggelegar, suaranya menggelegar, suaranya kayak ngelebi son orang dangdutan tuh, kan yang gede banget tuh, jegur-jegur tuh suaranya. Bawa palu yang diangkat orang sedunia enggak keangkat. Berapa tuh beratnya? Berapa ton tuh? Bakal digebukin di badan kayak begini. Pikirin tuh, ini mungkar nakir. Kapan ditanyanya? Nah begini, kalau sudah ditinggal 7 langkah si mayit nih, kalau udah ditinggal 7 langkah, maka bakal ditanya. Kalau ditungguin, makanya ada yang ngaji di kuburan, ada nggak? Ada tuh ya, baru wafat tuh, tungguin, kadang seminggu, kadang 40 hari gitu ya. Kalau ditungguin, nggak ditanya-tanya. Kalau ditungguin, nggak ditanya-tanya. Seminggu, kenapa tuh orang pada ngaji di kuburan? Biar nggak ditanya. Seminggu ngaso dulu, suruh istirahat. Jadi mau nanya enggak? Lalu takut malaikat mungkar nakir sama orang? Bukan, hormat sama manusia. Jadi ngaji di kuburan itu buat apa? Bukan buat ngaji, buat jagain aja. Makanya kalau Jumat dia mau ditinggal nih, lah kudu ada orang perempuan yang nungguin. Begitu nggak ya? Di sini begitu nggak Ustaz Ali? Ada? Nggak ada? Oh iya begitu. Iya kayak gitu. Tuh gitu. Tungguin. Nah mungkar nakir nih nanya, sebelum mungkar nakir datang ada malaikat namanya Rauman. Sebelum mungkar nakir, sebelum mungkar nakir datang, baru ditaruh nih, kita baru ngurug, didatengin dulu tuh mayit sama malaikat namanya Rauman. Apa ini Rauman? Rauman ini tugasnya ngebilangin kepada mayit untuk dudukin. Makanya kuburan tuh yang benar, bikin kuburan tuh, karena kita bakal didudukin. Ini contoh, ya, saya mau kan contoh, demen aja contoh. Ini tiduran ya kan? Ini tiduran ya kan? Anggap aja jilbabnya sono deh ya, kan tiduran tuh, ya kan? Nah ini mayit nih bakal duduk tuh, bakal begini. Ininya yang tinggi nih Ustaz Darmawan. Ininya nih, ininya landaknya nih yang dalam, digali ke bawah. Nah, kan nutup tuh begitu. Kita ini bakal didudukin kayak gini nih, duduk. Diblonjorin. Ditanya. Pertama malaikat Rauman dulu datang. Malaikat Rauman bilang begini kepada kita, Udin, kalau namanya Udin, bentar lagi mungkar nakir mau datang. Tuh tugasnya dia nih, Rauman nih. Bentar lagi mungkar nakir mau datang. Jadi dia bagian woro-woro,
bilang-bilang doang. Bentar lagi mungkar nakir mau datang. Jadi kamu siapin jawaban, tulis dulu dah jawaban yang mau ditanya, gitu. Kata dia, nulisnya pakai apa pulpennya, tintanya pakai apa, kertasnya pakai apa. Kata Rauman, pulpennya jari lu aja, lalu tintanya ludahmu aja, kertasnya lu robek aja kain kafan tuh, lu tulis akidah lu zaman masih hidup, tulis. Makanya sunat ditalkinin orang mati tuh, ditalkinin tuh diingatkan kembali akidah dia saat masih hidup. Kalau dia tulis tuh, ditempel, disuruh di dada, ditidurin di sini, mungkar nakir datang, enggak nanya. Kata mungkar sama nakir, kita enggak usah nanya itu, jawabannya udah bocor, gitu, udah bocor. Tenang, ada saya Pak, ada saya. Jadi Pak Presiden, ada saya. Begitu. Udah bocor jawabannya. Udah bocor. Ini begitu, malaikat rahmat. Jadi sehingga kalau kita termasuk orang yang imannya lemah, nggak bisa jawab. Nggak bisa. Untuk jawabnya nggak bisa. Kalau imannya lemah. Kalau imannya bagus, ya bisa jawab. Ditanya mungkar nakir itu tentang man rabbuka wa man nabiyuka. Makanya orang yang baca ratib haddad itu diantara keramatnya ratib, dikubur nggak ditanya mungkar nakir. Yang tukang baca ratib, karena isinya akidah semua. Ratib haddad itu isinya akidah. Amanna billahi wal yaumil akhir, itu kan iman kepada Allah, iman hari kemudian. Isinya radina billahi rabban wa bil islami din, isinya akidah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru, isinya iman kepada takdir. Iman muanya isinya. Ratib. Kalau kita bisa jawab dari pertanyaan mungkar nakir, bisa jawab, maka kata mungkar nakir, naumatal arus, lo tidur kayak tidurnya pengantin baru, suruh tidur mayit. Kalau kita bisa jawab pertanyaan mungkar nakir. Ini pertanyaannya pakai apa? Bahasa kita, bukan bahasa Arab. Ada 3 ini pandangan ulama sunnah. Yang muqtamad bilisani qaumi, bahasa daerahnya mayit. 2, dhaif, bahasa Arab. 3, lebih dhaif, bahasa Suryani. Bukan bahasa semut, bahasa Suryani. Ini ditanya 3 tuh ulama. Kalau ada yang bilang dikubur ditanya bahasa Suryani, ada ulamanya. Ada yang bilang bahasa Arab, ada ulamanya. Pakai bahasa daerah masing-masing, yang paling banyak ulamanya. Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ente nggak perlu ngapalin man rabbuka Allahu rabbi. Udah, itu nggak dihafal itu. Bahasa tanyanya, bahasa kita. Mungkar nakir. Kalau kita bisa jawab, saudara, kalau bisa jawab, maka tidur kayak tidur pengantin baru. Bagaimana tidur pengantin baru? Dengar adzan subuh marah-marah. Itu pengantin baru. Dah. Cepet amat subuh. Cepet amat. Padahal dia dari Isya. Dari Isya itu kan lama. Begitu, baru juga jam 8 dikata cepet subuh. Tuh, orang yang kuburnya taman surga begitu. Ketika kiamat datang, cepet amat ini kiamat. Begitu.
Padahal dia udah mati sejak zaman Nabi Adam. Kan udah lama ya. Dikata cepet. Begitu, cepet. Itu yang kuburannya raudhah min riyadil, jadi taman surga. Taman surga namanya. Taman surga. Kedua, kalau nggak bisa jawab, kuburannya jadi khufrah min khufarin nar, jadi penjara neraka. Di kuburannya tuh tersiksa. Jadi orang dikubur tuh bukan tidur doang, bukan tidur panjang, digebukin. Kalau nggak bisa jawab, digebuk. Pakai palu yang diangkat orang sedunia kagak keangkat. Maka hatta takhtalifa adla'u, sampai hancur tulang belulangnya segede balang-balang. Kecil-kecil, utuh lagi, siksa lagi. Begitu orang dikubur. Kalau kita pengen tahu, kalau ahli maksiat dan orang kafir. Nah, apakah kepada orang soleh juga malaikat mungkar nakir ini datangnya dengan seram? Maka dalam pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mungkar nakir nih kalau kepada orang soleh datangnya namanya Bashir Mubashir. Kalau kita dengar ada malaikat namanya Bashir Mubashir, itu sebenarnya mungkar nakir, cuman datang ke orang baik. Kayak polisi, kalau datangnya sama penjahat, sama datang ke kiai, lain. Bukannya serem-serem kalau penjahat. Jadi Bashir Mubashir, berbicara inilah Sayyidina Umar. Kita punya utang jasa sama Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, jasanya gede sama umat. Sayyidina Umar, waktu Sayyidina Umar nanya sama Rasulullah, Nabi, tuh orang dikubur tuh, bakal dibalikin lagi enggak itu ilmunya, pengetahuannya? Iya. Jadi kalau kita mati, nyawa kita dicabut, bawa tuh keliling ke langit rohnya. Makanya kalau orang mati itu doa yang paling cocok kalau baru wafat tuh belum dikubur, Allah maftah abu abasama li ruhi, Tuhan tolong buka pintu langit untuk menyambut ruhnya almarhum. Karena kalau pintu langitnya ditutup mananya berat, kalau dibuka mananya disambut datangnya. Nah, nyawa ini keliling, orang lagi pada nangis, ada pada takziah, mandiin, ini apa kafanin, solatin, sampai dikubur nyawa kita nih balik lagi kayak gini, kayak begini nih. Ada dua riwayat. Yang pertama dibalikin sampai jempol kaki. Yang kedua, ini yang paling banyak riwayatnya dari nabinya, dibalikin sampai perut aja. Kaki mau mati, makanya duduk kayak tadi. Kaki mau kayak orang stroke, blonjor. Tapi ini mau normal. Jadi kita komunikasi bisa ngobrol bisa kayak begini. Nabi bilang. Maka ketika Nabi bilang sama Sayyidina Umar, kalau begitu bakal saya jawab tuh mungkar nakir. Begitu Sayyidina Umar sama Nabi, bakal saya jawab itu mungkar nakir kalau balik mah. Udah gampang dah. Kata Nabi, innahu la muwafaq. Umar bakal dapat taufik, bisa jawab. Begitu kata Nabi. Maka ada riwayat saat Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Ali nggak mau pergi, pengen ngintip Umar jawab. Umar jawab mungkar nakir. Jadi yang lain pada pulang, Ali nggak, di situ aja. Mungkar nakir datang, suara menggelegar dengan nanya, man robbukanya, siapa Tuhanmu Umar? Sayyidina Ali tuh dengar itu. Umar bilang, mungkar nakir jangan serem kayak begini nih. Orang bisa gak kejawab nih ngelihat muka ente kayak begini nih. Jangan kenceng-kenceng, jangan.
Ente kagak lihat samping saya itu ada Nabi Muhammad. Kan kuburannya samping ada Nabi. Emang Umar mendekat Nabi? Jangan begitu. Saya Umar, sahabatnya Rasulullah, Rasul samping. Jangan kencang-kencang. Jangan. Orang bisa kagak jawab. Lu kagak tahu saya Umar, sahabatnya Rasulullah. Lu Rasul samping, kalau lu kagak percaya tanya aja. Itu malaikat mungkar nakir kagak jadi nanya. Kagak jadi. Ya Rob, hambamu namanya Umar, malah saya diomelin. Saya Umar, kata Allah paranin, bilang nggak ditanya sama Umar. Syekh Nawawi Banten tulis itu dalam kitab Simarul Yani'ah, di antara orang yang kagak ditanya di kubur Umar bin Khattab. Tuh begitu, ada di kitab Syekh Nawawi. Kagak ditanya, tapi tidak masuk bagian akidah ini. Begitu, tidak akidah pokok. Nggak ditanya, mau pergi, ditegur sama Sayyidina Umar. Tar dulu, jangan pergi. Jangan pergi aja. Tar dulu. Ente kalau datang sama orang beriman jangan serem kayak begini. Bisa kagak kejawab orang. Gitu. Yang halus lah muka ente. Yang baik. Begitu. Maka kalau datang sama orang mukmin namanya Bashir Mubashir. Orang kafir ditanya sama. Yang agak ditanya tuh Nabi ini. Agak ditanya. Agak ditanya. Dan orang kalau pengen dikubur nggak ditanya, kudu cinta sama Syekh Abdul Qadir. Maka orang Jawa tuh suka ada majlis manakiban. Ada ya? Manakiban. Baca manakib Syekh Abdul Qadir. Nggak ditanya. Jawabannya begitu. Ada orang dikubur, diajarin, Tuan saya ini kan ngaji, kagak ngerti-ngerti. Ini bagaimana ngadepin mungkar nakir? Kata Syekh Abdul Qadir, lu jawab aja dah. Syekh Abdul Qadir, lu jangan sampai lepas Syekh Abdul Qadir. Ini ada riwayat. Maka ketika orang itu mati, ditanya mungkar nakir, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa nabimu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa agamamu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kiblatmu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa nabimu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia nggak mau keluar Syekh Abdul Qadir Jilani aja. Ampe mungkar nakir nanya sama Allah. Ini jawabannya nggak ada. Dikunci jawaban. Karena ada kunci jawaban guru, bener nggak? Kalau UN tuh kan bukan soal doang gurunya dikasih kunci jawabannya. Ini nggak ada. Jawabannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata Allah, udah maafin aja, nggak usah diapa-apain. Lalu nanya, ini kok jawab Syekh Abdul Qadir? Maksudnya Tuhannya saya Tuhan yang diimani oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa nabimu? Maksudnya nabi saya nabinya yang diimani oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Tanya sama dia aja, sama komandan. Selamat. Begitu. Maka banyak yang nyontoh. Sampai ada pimpinan, bagaimana nih Pak? Jangan tanya saya. Itu kepuasannya 75% masyarakat puas. Gara-gara jawaban, jangan tanya saya. Iya, begitu. Jangan tanya. Begitu. Itu Syekh Abdul Qadir lolos. Tuh, mahabbah sama orang soleh nyelamatin. Ini masih banyak nih, masih 7 lagi. Udah deh ya. Saya ulang nanti tentang mungkar nakir, ente malaikat rauman tak saya dongengin. Separuh aja dah. Separuh aja. Masih panjang. Kalau dibilangin bisa sampai jam 12. Ngaji segini aja.
Gitu. Jadi nanti diingetin saya, malaikat yang kelima sama keenam namanya Mungkar Nakir. Begitu. Raqib Atid, Malik Ridwan belum. Sabar. Sabar. Ini malaikat, saudara. Begitu. Nanti kalau begitu ngomongin hikmah iman kepada malaikat pertemuan mendatang, pada akhirnya enggak selesai kajian kita. Tar diulang kajian kita. Wallahu alam bisawab. Segini. Ada yang ditanya. Jangan tanya menrobuka. Kan ngeri sayanya. Ahli kubur yang disiksa, apakah mulai dia masuk ahli kubur sampai hari kiamat atau ada batasan? Baik. Orang dikubur itu disiksa tergantung daripada kesalahannya. Ketika orang itu adalah beriman, lalu kemudian anak-anak dan keluarganya banyak mendoakan, bisa jadi berhenti dengan doa itu. Sedekah, wakaf atas nama mayit. Kata Nabi dalam Musnad Ad-Dailami, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawis yantadhiru da'watan min akhihi aw abihi aw sadiqihi fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Tidaklah mayit itu di kuburannya melainkan seperti orang karam. Orang itu di kuburannya kayak orang karam, hanyut terbawa air. Tentu minta tolong, menanti uluran pertolongan. Cara nolongnya tentu nggak sama. Orang hanyut sama orang di darat. Lagi orang ngap-ngapan di kali, tolong kita langsung aja kasih motor PCX putih. Mau nggak kira-kira? Dia kagak mau, bukan itu dia. Kita kasih kalung 200 gram, mau nggak? Kagak. Kasihnya ban, pelampung, tambang, tali dan macam-macam. Begitulah orang dikubur. Dia minta tolong, nolonginnya bukan di semen kuburannya, bukan, malah itu marah-marah, bukan begini nolongin gua, tapi sewimennya tuh bangunin buat masjid lagi dibangun, buat waktu itu jangan dibangun. Begitu marah-marah dia. Kurim doa, sedekah, itu ngeringanin di kuburnya. Bisa hilang orang disiksa. Ada yang selamanya kayak orang kafir. Orang mukmin ada istirahat, Ramadan istirahat. Walaupun dia ahli maksiat, Ramadan pray. Ramadan. Makanya orang kampung tuh kalau meninggal Ramadan kagak diajiin. Nanti diajiinnya Syawal. Bener nggak? Tuh iya. Itu sambungannya, Ustadz, biar kita tahu tuh. Malam takbir aja udah mulai ngaji, gitu ya. Iya, karena Ramadan pray, hormat sama Ramadan, libur, hormat sama Ramadan, libur. Jadi istirahat. Ada yang sewaktu-waktu istirahat, itulah pamannya Nabi, Abu Lahab. Kalau hari Senin ringan, karena pernah girang dengar Nabi lahir, sampai Suwaibah al-Aslamiyah dimerdekakan. Anti hurun liwajillah, kau merdeka karena kau ngasih senang. Orang Arab itu kalau senang ngasih hadiah, itu udah biasa, normal orang Arab. Kalau udah bahagia, udah bagi aja apa aja, nggak berharga gitu. Berhargaan berita yang disampaikan. Maka Abu Lahab itu waktu dengar ponakannya, anak adiknya yang udah almarhum Abdullah lahir, laki-laki, girang. Imam Bukhari tulis dalam Sahih Bukhari, hadisnya mu'allaq, dan seluruh hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari hukumnya sahih. Dimimpi oleh saudaranya Abu Lahab Abbas setelah matinya Abu Lahab.
Ditanya, bagaimana kamu Abu Lahab? Dijawab, saya saban hari disiksa. Saban hari, tuh saban hari, kecuali hari Senin. Hari Senin. Kalau hari Senin ada air dari telunjuk saya. Jadi ringan saya adabnya kalau Senin pray. Kenapa? Karena girang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Gitu. Maka kata Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi berbicara ini, idza kana hadza kafiran ja'at dhammuhu bitabbat yadahu wa fil jahimi mukhallada ata illa anna yaumal isnaini. Kata Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi, ini Syekh Nawawi tulis dalam kitab syarah daripada Berzanji juga, Mirqat Su'udit Tasdiq. Bila ini Abu Lahab kafir, Al-Quran celaannya jelas, tabat yada Abi Lahab watab, sampai saya selanaran data lahab. Hari Senin selalu diringankan karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ada 3 baris itu, saya lupa itu. Famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Yang ketiganya begitu. Bait ketiganya. Bagaimana pandanganmu tentang orang sepanjang hayatnya beriman sama Nabi Muhammad, lalu gembira di hatinya dengan kelahiran Nabi, bikin maulidlah dia sebagai bentuk gembira dengan lahirnya Nabi. Abu Lahab aja gembira, tidak beriman, dapat keringanan. Jadi ada yang kadang-kadang, ada yang terus, ada yang pray, mati hari Jumat. Makanya kalau mau mati ngintip Jumat apa kagak, begitu. Maka di kubur itu ada yang selamanya, ada yang itu. Al-Quran bilang an-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa ashiya. Terusnya wa yaumal qiyamati wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. An-naru yu'raduna 'alaiha, api didatengin di kuburnya, guduwa wa ashiya, pagi sore, sabanari disiksa. Tuh, ini mustamiratan siksaannya. Wa yauma taqumus sa'ah, nanti di kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukin ke pengikut-pengikut Fir'aun di neraka adab yang paling pedih. Maknanya di kuburnya disiksa selamanya. Jadi ada yang selamanya, ada yang kadang-kadang. Maka doa dari keluarga yang masih hidup meringankan daripada orang yang meninggal dunia, termasuk dikasih pohon-pohonan makam, kasih pohonan yang hidup. Kan kadang suka dikasih bunga tuh, daripada saudara bunga, tapi ini jangan dibocorin. Kalau dibocorin bakal marah yang dagang kembang. Itu yang dagang kembang tuh, kembang ini sebentar doang, selama belum kering. Udah kering ya tasbihnya berhenti. Ente jangan pakai kembang, kasih pohon makamnya. Kamboja, apa aja pohonnya, kasih pohon. Ini kuburan nih, kasih tanamin pohon. Selama pohon ini masih hidup, selama itu dapat meringankan ahli kubur bila dia termasuk orang yang disiksa. Jadi ringan pohon. Kalau kembang selama masih basah, ya 2 hari kering, ya udah berhenti tasbihnya. Jadi tasbihnya ini meringankan. Maka kasih pohon kuburan. Suka dikasih rumput kan? Ah iya itu, kayak begitu tuh ajaran Nabi namanya. Bagus. Jadi ada yang disiksa selamanya, ada yang disiksa kadang-kadang, ada yang berhenti. Tergantung daripada kebaikan keluarga yang masih hidup. Tapi kalau orang kafir enggak bisa. Kalau meninggal dalam keadaan kafir, terus-terusan disiksa. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyah. Begitu. Saban hari kalau orang kafir. Makanya penting mati membawa iman
Islam. Itu penting. Dan ini yang paling pokok buat kita. Makanya kita ngaji ini sedikit-sedikit. Kita sebetulnya kalau atu-atu saya panjang, nggak tamat-tamat nih kitab. Mestinya ngaji malam ini Jibril. Bisakah manusia ketemu Jibril? Begitu. Nah, itu kan nggak kita bahas karena saya udah baca. Ini kayaknya nggak kelar. Saya pikir kelar juga sih. Nggak kelar juga pada akhirnya. Saya pikir kelar bacaan itu. Nggak kelar juga pada akhirnya. Kurang lebih demikian Ustaz yang saya bisa jawab. Wallahu a'lam.